Sejuknya udara menyambut kami pagi ini. Alhamdulillah, di tengah pandemi kami bisa mengikuti sholat Idul Adha setelah sebelumnya kami melaksanakan sholat Idul Fitri secara mandiri di rumah saja. Persiapan untuk menunaikan sholat Idul Adha dimulai setelah sholat subuh. Hal penting yang harus dipastikan adalah mempersiapkan kebutuhan si kecil agar aman saat keluar rumah. Masker tentu saja harus dipakai dengan baik dan benar. Ini merupakan standar kesehatan baru yang harus dipatuhi agar kita tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Kami mengenakan baju putih kali ini, senada dengan warna masker yang kami pakai. Ini masker DIY yang saya jahit pada awal pandemi bulan Maret yang lalu. Masker telah terpasang rapi dan kami siap berangkat. Hand sanitizer, wastafel, thermal gun, dan bilik desinfektan menyambut kami saat kami tiba di lokasi penyelenggaraan sholat Idul Adha. Panitia sholat Id juga mengingatkan jemaah agar tetap mengikuti aturan protokol kesehatan untuk menjaga jarak. Para jemaah yang saya temui pagi ini tertib dan mengikuti arahan yang diberikan. Orang tua, remaja, maupun anak-anak terlihat memakai masker. Putri kecil kami juga mulai terbiasa untuk memakai masker saat keluar rumah. Kami menunggu beberapa saat sebelum sholat Id dimulai. Mengikuti sholat Id seperti ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak sejak dini. Sholat Id pun dimulai. Para jemaah melaksanakannya dengan khusyuk dan hikmat. Khutbah disampaikan setelah sholat Id selesai dilaksanakan. Para jamaah mendengarkan dengan penuh perhatian. Kisah Nabi Ibrahim yang akan menyembelih Nabi Ismail menjadi pengingat tentang esensi Idul Kurban. Hal ini merupakan contoh ketaatan seorang hamba untuk menjalankan perintah Tuhannya. Sambil mendengarkan khutbah, para jamaah mengedarkan kotak infak. Panitia sholat Id juga menyiapkan hand sanitizer di samping kotak infak agar para jamaah bisa membersihkan tangannya setelah memegang uang. Manakala diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau korbankan juga. Suasana hening dan syahdu. Para jamaah duduk, terdiam, menunduk, meresapi dan memaknai isi khutbah. Sungguh, berkurban merupakan sesuatu yang sulit dilakukan. Kami harus berjuang melawan ketakutan. Jika Nabi Ibrahim takut untuk mengorbankan putranya, tapi kemudian mengikhlaskan untuk menyembelihnya, maka banyak di antara kami yang takut untuk menyerahkan harta untuk berkurban. Bagaimana jika kami membutuhkan uang tersebut di masa depan? Bagaimana jika ada keadaan darurat dan kami tidak punya uang karena uang tersebut telah dipakai untuk membeli hewan kurban? Bagaimana jika kami yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini hanya bertahan dengan sisa uang tabungan? Sanggupkah kami untuk merelakan sedikit harta yang kami punya untuk berkurban tahun ini? Para jamaah masih terpekur di atas sajadahnya. Pandemi ini telah mengubah banyak hal. Sebagian dari kami bersedih karena tidak bisa mudik ke kampung halaman untuk menengok keluarga tercinta. Termasuk juga saya. Semoga pandemi ini segera berlalu, sehingga kami bisa melepas rindu. Para jamaah mulai bersiap untuk pulang karena khutbah telah selesai disampaikan. Tidak ada acara salam-salaman kali ini. Walaupun kami tidak saling mengenal, biasanya kami menyempatkan diri untuk bertegur sapa dan bersalaman dengan jamaah yang duduk di kiri, kanan, depan, dan belakang kami. Semua orang hanya terfokus pada dirinya dan keluarganya sendiri. Semua bergegas pulang. Bilik desinfektan juga masih menunggu di pintu keluar. Para jamaah harus menutup mata saat melewatinya, agar desinfektan ini tidak membuat mata iritasi. Jamaah yang berjalan kaki pun juga harus tetap berhati-hati melewati bilik desinfektan ini, apalagi yang membawa anak kecil.
Ini standar kesehatan baru, dan kami harus membiasakan diri dengan bilik desinfektan ini di tempat-tempat umum. Sebelum pulang, si kecil menyempatkan diri untuk menghampiri sekolah taman kanak-kanaknya. Rasanya senang sekali bisa sejenak bermain di luar ruang. Bahkan melihat dan menyentuh buah mangga kecil yang tergantung di tangkainya membuatnya tertawa bahagia. Lambaian tangan kepada para ustadzah menjadi penutup sholat Idul Adha kami. Terima kasih Ustadzah. Aira sayang Ustadzah. Selamat Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.